Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sedang talim yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Hadid, ya, surat 57, ya, surat Al-Hadid ayat 20 sampai 22, ya, surat Al-Hadid. Kita baca ayat 20 dulu ya, surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal auladi. Kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling membanggakan di antara kamu, dan saling berlomba banyak harta dan anak cucu. Kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun, lalu menumbuhkan tanaman, lalu tanaman itu menjadi hijau, yang hijaunya mencengangkan mata, yang mencengangkan orang yang memandangnya. Kemudian tanaman itu berubah warna, ya, dia kemudian kering, engkau lihat dia menjadi kuning, lalu dia pecah, hancur menjadi sampah. Dan di akhirat ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah dan keredaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, itu artinya ya. Kita bahas ayat 20 dulu. Jadi ayat ini Bapak Ibu, Allah menjelaskan tentang perumpamaan dunia ya. Allah membuat kehidupan dunia ini dengan satu perumpamaan, yaitu tanaman ya. Tanaman awalnya tak ada, lalu tiba-tiba hujan turun, tanah yang awalnya kosong tiba-tiba ditumbuhi oleh tanaman. Tanaman itu kemudian hijau dan orang mengagumi, ya, orang terpana karena indah hijaunya. Tapi setelah hijau dia kemudian mulai kering dan menguning. Nah, setelah dia kuning, dia akan jatuh, hancur kembali dan hilang kembali dia seperti tak pernah ada. Nah, kira-kira begitulah Allah bikin perumpamaan kita. Jadi Bapak Ibu, perumpamaan dunia ini Allah menyebut ya, itu dimulai dengan adat kasar namanya, an-nama. An-nama. Nah, dia hanya sesungguhnya. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu ketemu pola kata begini, ini namanya kasar. In-nama atau an-nama. Arti kasar itu singkat, pendek, terbatas. Itu kasar. Kasar. Ibu kalau salat dalam safar, yang 4 jadi 2. Apa namanya itu? Kasar ya. Disingkatkan, dipendekkan. Itu kasar artinya itu. Ya, jadi kasar itu pendek, ya, terbatas, hanya itu. Makanya kalau Bapak Ibu baca ayat tentang penerima zakat, surat At-Taubah ayat 60, ya, nanti baca di At-Taubah 60,
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Ada 8 ya. Kenapa zakat penerimanya pakai innama? Maksudnya terbatas hanya pada yang 8 itu saja. Jadi ibu bapak kalau berzakat ke masjid ya tidak sah. Karena tidak masuk yang 8 tadi. Ada juga tuh ibu-ibu apa-apa. Saya berzakatnya ke masjid saja Ustaz, supaya barangnya bisa terpakai lama. Kalau dikasih ke orang habis dimakan. Zakat memang untuk dimakan. Kalau itu pakai lama, itu wakaf namanya, tidak zakat itu. Nah zakat itu 8 itu tidak lebih, tidak boleh lebih, tidak boleh di luar yang 8 tidak sah. Itu maka innama, gitu ya. Jadi ketika Allah mengatakan kehidupan dunia itu dengan kata annama, kasar, di situ sudah tersirat makna bahwa dunia itu memang singkat. Bahwa dunia itu memang pendek, memang sedikit, memang terbatas. Apa yang di dunia ini Bapak Ibu, serba pendek, serba sedikit, serba terbatas. Nah itu. Ibu, rumah Ibu tanahnya mana? Ya paling 300 meter, itu loh kayu. Ya ada yang biasa-biasa, saya 120. Ya enggak, 90. Berapa ibu tanah 300 meter, rumah ibu kayu kadang ibu. Ya dah. Apalagi kalau sampai 500 meter itu kayu tuh. Di sorga itu semiskin-miskin manusia dia punya lahan 10 kali dunia. Itu semiskin-miskin manusia ya. Kata Nabi yang paling terakhir masuk sorga, yang paling terakhir masuk surga dari penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Tuh. Penghuni surga yang terakhir itu yang penghuni neraka yang terakhir keluar. Nah, untuk yang terakhir itu diberikan luas wilayah, tanahnya emas 10 kali dunia. Bayangkan yang duluan tuh. Kalau di dunia ini kita dapatnya segini lah. 500 meter, 200 meter, itu 1000 meter itu udah hebat. Ya toh? Itu kenapa kehidupan dunia disebut annama kasar. Serba sedikit, serba pendek, serba terbatas. Terbatas semuanya Ibu. Ya toh? Semuanya ada limitnya. Itu makanya disebut dengan annama. Annama itu artinya kasar. Kasar itu pendek, sedikit, ya toh, terbatas, begitu toh. Bapak Ibu ada makanan di rumah, someja makanan, paling dimakan sapiriang tuh nama nuan-nuang saja lihat. Memang habis meja tuh? Enggak lah. Karena terbatas tadi, kasar namanya. Kalau di sorga Ibu makan kok enggak berhenti. Kata Nabi 1 buah di sorga tuh kalkilal segadang gunung. Itu cik buah atau salak segadang gunung Kerinci, Ibu salak. Rambutan segadang gunung Merapi, Ibu. Ibu makannya tidak berhenti, itu tidak ada kanyang. Cuma kok di sorga itu makan tidak terbatas, tidak kasar, gitu ya. Ibu banyak pun Ibu dapat harta, penggunanya terbatas juga. Ibu bikin rumah besar rumah Ibu. Memangnya sampai lalu Ibu berguling-guling sepanjang rumah tuh? Enggak lah, seketin. Kasar namanya tuh. Terbatas gitu. Apa balioto alpat. Emangnya apa kamu dipindah duduk tuh? Enggak dungkul saja. Yang di belakang kosong karena terbatas. Nah, itulah kenapa ketika Allah bicara tentang dunia, Allah mulai dengan kalimat kasar. Kata kasar. Annama untuk menunjukkan memang dunia itu sedikit terbatas ya, ada limitnya dan sangat ya remeh gitu ya. Kasar tuh ringan, maka dipendekkan, ringan dia gitu ya. Nah, lalu kemudian al-hayatud dunya. Jadi Allah menyebutnya al-hayatud dunya. Bukan ad-dunya ya. Al-hayatud dunya. Jadi ad-dunya ini Bapak Ibu bukan nama, tapi dia sifat dari al-hayah. Ini namanya yang diberi sifat ya, mausuf namanya atau man'ut ya. Ini namanya man'ut ya.
Yang diberi sifat itu man'ut. Ini namanya na'at, sifat. Jadi dunia itu sifat, bukan nama. Ad-dunia itu superlatif, sifat yang menunjukkan paling untuk perempuan. Kalau laki-lakinya adna. Nah, ini laki-lakinya nih. Kalau laki-laki paling adna, kalau perempuan dunia. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, kata adna itu artinya salah satunya itu arti adna itu dekat dan cepat. Nah, coba nanti baca surat Al-Ahzab ayat 9. Surat An-Najm ayat 9. Nih, 53 ayat 9. Nah, nanti baca di surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya. Jadi dunia itu bentuk muannas dari adna ya. Kalau adna laki-laki, kalau perempuannya dunia. Terus kata sifat namanya itu. Paling artinya. Nah, di surah An-Najm ayat 9, fakana qaba kausaini au adna. Nabi diajak jalan-jalan oleh Jibril, Isra dan Mi'raj, naik ke langit. Nah, Nabi dan Jibril itu sangat dekat. Seperti busur panah atau lebih dekat. Nah, lebih dekat itu bahasa Arabnya adna. Nah, di sini ada kata adna ya. Yang artinya lebih dekat atau pendek. Nah, gitu. Jadi adna itu artinya pendek. Nah, pendek ya. Nah, pendek. Nah, dunia, ini bentuk muannasnya namanya nih, bentuk perempuannya ini. Kalau laki-lakinya adna tadi. Kenapa dunia diberi sifat? Ini bukan nama ya, sifat. Kenapa dunia disebut dunia? Karena sifat dunia itu dekat dan pendek. Dekat, pendek. Yang kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. 60-70 itu tidak lama, pendek itu. Ibu-ibu anak-anak, iya masih ingat tempat bermain di mana, dengan siapa, masih ingat. Sekarang sudah nenek-nenek. Karena memang adna, dunia itu pendek, singkat, cepat. Kita menyadar, kita tidak sadar sudah berlalu sekian puluh tahun, saking singkatnya, saking cepatnya. Dari minggu ke minggu ini singkat, Ibu. Rabu ke Rabu, Ibu Rabu kemarin ke Rabu sekarang, rasanya kok baru kemarin, Rabu balik. Ibu baru bangun tidur, sebentar lagi tidur lagi itu. Baru tidur, udah bangun lagi itu. Nah, begitulah dunia, Ibu. Makanya kita kadang-kadang sering kaget. Ya toh, oh, mundang warale, siapa warale? Ambo, masa menantu, ambo menantu kami menantu lah Ibu. Patang kau menikah baru dari 30 tahun menikah patang gitu ya. Nah, karena pendek 30 tahun itu pendek. Pendek 30 tahun tuh Ibu. Ibu rasanya mungkin Ibu masih ingat tuh hari pernikahan Ibu tuh. Sekarang Ibu sudah punya cucu pula tuh. Berarti sudah lebih 30 tahun Ibu menikah namanya tuh. Itulah dunia, singkat, pendek, cepat. Makanya di awal sudah disebut an-nama, pendek. Ini juga disebut dunia, pendek lagi. Nah, itulah dunia itu. Pendeknya Ibu. Ibu putar sabantari mati yuk. Iya. Nggak kalamu Ibu putar-putar. Percaya loh kamu. Apalagi yang lah pensiun itu putar-putar agak 2 tahun 3 tahun hilang gitu. Ya. Nah, itulah disebut dunia ya. Pendek dan singkat tadi. Nah, singkat dan pendeknya dunia itu Allah sebutkan hanya 5 tahap. Hanya 5 tahap. Itu perumpamannya, 5 tahapnya. Tahap pertama, nih ada 5 tahap. Tahap pertama disebut dengan tahap laibun. Ya, saking pendeknya itu. Hanya 5 tahap saja. Satu namanya laibun. Ini tahap pertama nih, tahap laibun. Nah, jadi laibun itu artinya bermain-main. Nah, ini masa kanak-kanak. Ya, masa laibun.
Cila cari cucu ibu rumah, tak bermain saja kerjanya. Diajak ke mall main, ke pantai main, di rumah mainan, main. Asal lalu orang menjual mainan, nyok ajar. Macam itulah tuh. Ini tahap pertama nih Bu ya. Semua orang pernah melalui ini masa bermain-main. Masa main-main, bawa main saya. Memang itulah kerajaannya. Dan kita semua sudah melewatinya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka main-main itu terlambat ibu tu mah. Kan dulu lah, kini main-main aja lah kok. Ya, masuknya lah lewat. Gitu. Ada juga ibu-ibu kok, aduh suka main-main bagi. Apa-apa kok lah pensiun main-mainnya kerja. Main domino, main kowa, ya kan? Main HP, main game. Aduh ibu-ibu kok lagi kok main game juga kayak. Itu udah masuknya ibu main-main game tuh itu. Ya tuh. Kalau lewat masuknya tuh mah. Aduh suku apa-apa aku dari pagi sampai sore duduk di laptop di posko tuh main sekerajo. Orang pemain tuh ibu, makok coba main, dia akalnya kurang. Iya. Anak-anak mangga pemain. Hakanya maka dak wajib di salat dah. Maka dak wajib dia beribadah kena akalnya luncukui. Tu pemain kerajonya dia akal luncukui makok main tuh. Kau lah pensiun bermain je lah. Berhentilah Pak main-main tu lah. Tak situ tampil lah. Kalau Pak lah pensiun kau, siko tampilnya. Serius lah, tak main-main di situ je lah. Ya tu. Ada apa? Kau dari pagi sampai sore duduk di posko, duduk di lapau, galak main. Tak masuknya tu. Masuknya lah lewat tu. Tak ibun. Ada dulu masuknya, masuk kanak-kanak. Lah datang setelah masalah ibun habis, datang lagi masa lahun namanya. Lahun ini masa bagurau, bagara, bagalui, gala. Itu saya keraja tu mak. Tu masuk puber, masuk SMP, gala, galui, garah. Cari anak-anak SMP itu budak bagalui je kerajanya, sumayang bagalui je. Bagalui saya, bagara saya, galak saya. Tu adalah masuknya tu ibu, tu masalah hun namanya itu. Iya, masa bagalui, bagara, bagalui. Ada masuknya. Jadi kalau anak-anak SMP itu kerajonya huru hara, bagara, bagalui, memang tu lo masuknya. Bapak ibu sudah lewat pula. Aku ada ini bagalui, kini kalau lah terlambat, bagalui aja. Kalau semua ibu pun dah gadui kerja oleh, gadui dah lewat. Ya, tu serius lah, gitu ya. Masa lahunnya, ada masuknya. Dan tu ada masa akhirnya. Lah habis masa lahun, datang masa zinah namanya. Zina ni masa berancak-rancak. Zina, berhias. Aku masuk SMA, ibu. Masuk SMA aku wak yuk sabana bantu rancak, gagah. Itu puncaknya tu ibu. Puncak rancak. SMA kuliah tu puncak rancak. Iya, ada masanya orang di puncak gagah, puncak rancak. Ibu-ibu panah rancak dulu. Kini lain rancak tapi siswa saya lain nak coba dulu. Iyalah. Tidak mungkin ibu rancak taruh je lah. Maka ada masuk ibu dulu bercamin panjang saya kan. Bercamin. Ya kan kemarin buat camin. Nampak oto tagak baca lihat jadi camin oto tu. Kerana memang rancak. Memang rancak. Anak-anak SMA tu cari budak rancak-rancak tu. Berjalan berancak-rancaan itu ya. Kadang tak rancak mati ke rancak-rancaan itu. Mengecek berancak-rancaan. Jadi lah anak-anak SMA tu kalau mengecek di budak berancak itu. Emang masalah Allah. Mas bola gitu loh. Itu anak-anak SMA ibu-ibu kan dah cetuk ngecek lah. Kadang ibu-ibu cetuk ngecek terlambat, masuknya lado dulu. Kalau anak-anak yang SMA tu cetuk, ya memang itu masuknya. Yang ada masuknya, masuk zina tu ada loh. Semua orang pasti melewati masa-masa itu. Masa di puncak rancak, di puncak gagah tu maka ibu dulu, kalau sehari tak mencelik camin, tak apa rasa hari itu kurang rasanya. Dulu begitu tuh.
Kalau kini ibu, nah mulai malai macam ni. Kau macam ni celik-celik jauh saja. Kapan tatalan? Iya. Samantala ibu takut ke Camil itu. Yalah, awak pun takut mencari awak, apalagi orang. Ya. Tapi kita pernah mengalami masa-masa zina. Dan itu ada masanya. Bapak-bapak ini pernah gagah dulu tuh. Pernah gagah. Saya pernah, mamak saya tuh waktu saya masih kecil itu, mamak saya tuh di Bujang itu, sore itu kalau di kampung mandi di batang air itu Pak. Pulang mandi itu hanya pakai serawa jabra itu Pak, yang mengipe-ngipe kaki itu. Iya, ya. Kalau bajalannya mengipe-ngipe kaki. Aku sampai Pak. Tuh pakai baju kemeja tuh Pak. Pak buka buahnya 3 Pak. Harus buka buahnya Pak. Pak nampak bidang dado tuh. Tuh rambut Pak Ibu. Babekona. Enggak jadi Pak. Nyo harus patarik mau dikolah. Pak jambul nama tuh. Dok tanggung gagahnya tuh kalau mau ditutup. Gagah tuh. Kini enggak ada lah. Kalau dia mau dikolah. Memang masuknya tuh dah lewat tuh. Dan enggak lama Pak Sabantanya. Sabanta mana maksudnya. Ya. Setelah datang masa zina habis, datanglah masa tafakhur namanya. Tafakhur ini masa membangga-banggakan capaian. Ini usia 40 tahun lah kira-kira. Ya, kalau ini masa 0 sampai mungkin 10. Ini masa 11 sampai mungkin 16. Ini masa 17 ini, ya sampai kemudian masa 35 lah. Zina itu. Ya. Kalau sampai 10, itulah masa tafakur, masuk membanggakan sukses. Aku masuk puncak karir. Piti banyak, jabatan lah mulai mentereng, awak lagi kenal orang. Mau diambil kini kau tafakur namanya. Masuk di puncaknya, mau sampai 10, sampai 25 tu masuk puncak. Ya toh. Sedang apa-apanya, sedang mapan-mapannya tu. Itu makanya apa-apa umum sampai 10 kok banyak yang selingkuh. Banyak tu Pak. Kalau mau dekua selingkuh deh. Lah pensiun. Piti tidak boleh. Ayam mode-mode asumu ambo ko karena di puncak karir. Ya, PT sedang banyak, karir sedang mapan, status sosial sedang mantap, sedang di puncak karir. Banyak orang yang nepu tu. Ada masanya tu makanya orang pecara reuni, tu peta fakur tu. Kadang yang reuni ko rata-rata yang sukses. Yang auto rancak, rumah rancak, PT banyak. Yang gagal tak mau reuni, dia akan diceritakan kurang. Nyo reuni ko menceritakan sesuatu. Ada masanya tu. Itu masa-masa jayanya kita tu. Ada masanya, semua orang punya masa itu. Tapi itu tidak lama pula, sampai usia 55. Sudah di atas 55, datang masa terakhir. Namanya takasur. Aku lah dati 56. Masuk takasur namanya. Takasur gue Ibu, mulai metong-metong bara banyak aset, bara banyak cucu. Gitu tuh. Jadi kalau ibu lah ditanya, "Manga ibu kok hilang saya? Tak nampak saya seminggu petang." Pengen mencari cucu. Berarti tidak ada lagi itu terakhir tuh. Kalau lah urusan ibu urusan cucu, habis. Itu fase terakhir tuh. Kalau lah urusannya anak cucu lah, itulah terakhir tuh. Berarti pendek. Cuma segini. Cuma 5. Tidak lebih dari 5. Cuma 5 tahap saja. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke level takasur, berarti habis sudah. Itu tandanya game over. Ya karena permainan mulainya kan. Setiap permainan ada limit? Tidak ada. Masa permainan tidak ada limit? Pasti ada endingnya, finishnya. Dan finishnya takasur. Ibu-ibu yang lama urus cucu, sudah selesai itu Pak Ibu. Ya itu menunggu peluit panjang dibunyikan daripada permainan. Iyalah. Itu makanya Bapak Ibu yang lah di atas 65, kok baterainya 65 nya Ibu 63 juga.
Dari 56 ke 63 kok tengkangnya 7 tahunnya ke ibu. Makanya ibu yang lahir di hati 65 itu selalu kalau bertemu dengan kawan-kawan yang sebaya, yang ditanya tuh pasti siapa lagi yang masih hidup. Nah betul. Ibu bersobok kawan sama SMP dulu. Kok lah 65 mah 70 dah. Tu bertanya mah, si anu le duitnya lah. Bila mati. Oh. Si anu? Nah mati ya tu mah. Mati ya. Si anu tu? Nah mati je. Terus saya yang tinggal awak sudu deh. Mati bapak ibu dah lama itu ya. Dua tu salah satu ikut tu mah. Kemarin tetangga saya Pak Ibu. Seminggu yang lalu saya ada acara ke Jambi. Saya nak datang tu. Ada acara ke Jambi. Hari pagi berangkat saya ditegur tu. Mana Hasan? Ke Jambi. Ya, hati-hati di jalannya ya. Saya sampai di sana langsung telepon. Udah meninggal. Sedang memandikan mobil. Tidak ada sakit memandikan mobil. Usia 63 tahun. Pas 63 tahun mati. Ya memang begitulah. Kalau sudah urusan cucu, ini kerajaan lah mengurus cucu saya rumah lah. Jadi kalau ibu lah urus cucu, hati-hati. Itulah akhir namanya itu ya. Nah, Allah bikin perumpamaan. Kehidupan yang ini seperti tanaman. Kama sali ghais. Ghais artinya hujan ya. Seperti tanaman. Awalnya tanah kosong, tidak ada sesuatu, tiba-tiba hujan turun, muncullah dari bawah tanah itu, karena pecah biji-bijian yang tersimpan di bawah tanah itu, muncul tanaman. Lalu tanaman ini tumbuh, makin indah sampai di puncak hijau. Fa'ajabal kufara nabatuhu. Hijaunya itu membuat orang kagum tuh indahnya tanaman ini. Udah? Tapi di puncak hijau itulah tanda dia akan berubah menjadi kuning. Kalau sudah di puncak hijau, itu tanda dia akan berubah kuning. Nah, setelah kuning itu dia akan layu dan jatuh kembali menjadi sampah. Akhirnya hutama. Nah, akhirnya dia hancur kembali menjadi tanah seperti tidak ada pula. Dulu dia tak ada, lalu dia muncul, lalu dia hijau, dikagumi orang, layu, balik jadi tanah, hilang balik. Seperti tak pernah ada. Begitulah kita. Dulu ibu di mana? 100 tahun itu di mana? Tak tahu kita. Lalu pertemuan air bapak ibu kita, muncul kita. Tumbuh, lucu, gagah. Di puncak gagah dikagumi orang. Yosabana hebat, Yosabana santiang, Yosabana samporono. Datang disalami, pulang dilapis, dibentangkan karpet merah. Masya Allah hijau. Tapi kemudian dia jadi kuning setelah itu. Dan kuning sudah jatuh jadi sampah. Kata Allah, semua orang itu akan akhir hidupnya akan berakhir menjadi sampah. Suka tak suka. Bapak Ibu semua saya akan menjadi sampah pada waktunya. Sehebat dan segagah apapun kita di masa lalu, pasti semuanya jadi sampah. Pasti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah di puncak hijau, hati-hati. Itu tanda akan kuning tuh. Saya ini sedang di puncak hijau, sebentar lagi kuning. Kalau Bapak Ibu lah kuning. Pasti, jadilah bantu dari kuning. Cuma kalau menyanda. Yang menyanda kau adalah kuning, kau ibarat tanaman dan tinggal roboh. Begitulah cerita hidup kita. Awalnya tak ada, akhirnya hilang. Ibu menunggu waktu hilang saja. Kalau normalnya, Bapak Ibu mungkin dalam waktu 10 tahun ini, tidak seberapa lagi kita yang tinggal. Normalnya tuh. Akan hilang semua. Pada akhirnya jadi sampah. Makanya Bapak Ibu kalau mati ditaruh di air dingin, enggak? Air dingin itu sampai saruk, enggak? Coba kau Banten ke situ tuh, ada saruk. Ya, makanya diinjak-injak. Yang diinjak-injak tuh sampah tuh. Saya Bapak Ibu kalau mati, saya gubernur mati.
Orang melayat saya itu tidak bertanya itu, lamandi gubernur, lamandi Pak Doktor, lamandi Pak Sofian, Pak Ustadz. Tidak ada. Nama pun tak disebut orang. Gimana orang bertanya? Lamandi mayat. Mayat, mai itu sampah. Cuman bahasa Arab mayat. Mayat kok bangkai artinya. Bangkai kok sarok. Nama kita pun tak disebut. Padahal kita pernah dimuliakan, dipuja. Semuanya akan diinjak-injak tim. Sehebat apapun kita. Buktinya kita semuanya berakhir jadi sampah. Pasti itu, Ibu. Ya. Nah, itu makanya ibu-ibu yang lah 56 kata itu, jangan sibuk-sibuk badak je leh. Allah lah tu. Ya, jangan skincare je leh. Ya. Kalau semua ibu apa banyaklah berwuduk leh. Gitu. Jangan skincare. Kami pun tak lo peduli mana lah bantu ibu komodeko kami lah pasrah saudara tu. Tak jadi penyakit di kami lah gitu. Aman lah. Sama ibu-ibu apa-apa ku ibu jangan camel lo lah. Ya toh. Ibu yang sampai puluh tahun ke bawah tu skincare dah lah perawatan. Kok banyak pelakor gini. Para loyo ibu gak glowing. Ya, banyak pelakor. Lah mode-mode kos ada ke melakor, kau tak tahu ke melakor loh. Di agen ke orang tak murah ni mola ke tu. Makanya ibu jangan sibuk-sibuk skincare lah 56 kali. Apa banyak berwuduk lah, apa banyak zikir. Itulah. Memang lah masuk menanti-nanti itu tuh. Ya jadi sarok. Lagi ni ibu juga besok ibu kalau mati wajah ibu tuh yang ditaruh di tanah tuh. Semua badan kita dibungkus kecuali wajah. Karena wajah kita dibuka dan ditaruh di tanah. Kenapa? Karena ulat belatung akan memulai dari sini. Ulat dan belatung itu mulainya dari sini. Dari pipi ibu tuh yang dirawat puluhan juta tuh. Karugi ibu tuh. Kalau ibu bangun kemumpai ibu ke masjid karena yatim, wajah ibu di akhirat tak tanggung berseri-seri. Habis itu badak-badak puluhan juta ibu. Ada makan cacing sudahnya. Karugi ibu nama itu. Allah lah tu, jangan kapo je lah. Tapi orang rumahmu yang bersuruh je perawatan itu. Memang begitulah. Kalau lah ibu yang lah 60 ke ya ala kadar salah lah. Kan bodoh badak mari salah lah itu. Ya dah. Ayah nak apa-apalah. Ya kalau niatnya untuk menyenangkan hati suami kan berpahala juga tuh. Ya itulah. Tapi begitulah kehidupan kita. Nah, kata Allah, kalau kamu mati, matinya jadi sampah tuh maksudnya tuh. Kalau kamu mati berakhir, hanya dua yang kau dapatkan, tidak ada pilihan ketiga. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallah wa ridwanun. Coba perhatikan redaksinya Ibu ya. Allah memulai mendahulukan kabar namanya itu fil akhirati. Fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun. Ya, wa maghfiratun. Ini namanya khabar muqaddam. Dalam bahasa Arab begitu. Predikatnya didahulukan yang harusnya di belakang. Kalau normal kalimatnya azab al-syadid wal maghfirah fil akhirah. Tapi tidak fil akhirah azabun syadidun wa maghfirah. Dalam kaidah bahasa kalau didahulukan yang harusnya di belakang itu maknanya hasar atau kasar. Bahwa di akhirat tidak ada pilihan ketiga yang hanya ada dua. Kalau tidak diazab atau dapat ampunan dan keridhaan Allah. Tidak ada pilihan ketiga, Ibu. Yang ada hanya dua pilihan, azabkah atau ampunan dari Allah. Tuh. Karena itu di ayat yang ke-21, di ayat 21-nya itu Allah perintahkan kita sabiqu ila maghfirah. Ya. Kata Allah, berpaculah kamu mendapat ampunan Tuhan.
Ini Bu ya. Berpaculah kamu mendapat ampunan Tuhan dan sorga yang lebarnya ka'ardis sama'i wal ard, selebar langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, ini peringatan Allah nih. Kalau Bapak Ibu sudah memasuki masa-masa kuning, masa yang sudah di atas 50 kuning itu, maka Ibu Bapak jangan berpacu juga dengan dunia. Karena masa berpacu dengan dunia sudah selesai. Allah tidak mau nyuruh lagi urusan dunia itu. Yang harus Bapak Ibu pacu ketika sudah masa-masa kuning, ampunan. Berpaculah mencari ampunan Allah. Karena kita sudah menunggu waktu jatuh. Sudah. Maka yang perlu diburu tidak dunia lagi. Saya heran ada orang sudah pensiun mencaleg juga. Sudahlah. Yang sudah pensiun urusannya sudah. Dunia sudah selesai untuk kita. Saya tidak melarang ya. Kalau memang ibu bapak melihat di sana ada peluang kebaikan, silakan saja. Tapi kalau hanya dunia yang dikejar, tidak saatnya lagi. Sudah selesai. Kata Allah sekarang saatnya kalian berpacu mencari ampunan Tuhan. Tuh. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus berpacu dengan ampunan? Kenapa kita harus musabakah tuh paling dulu, musabakah, berlomba. Artinya tidak boleh lambat, tidak boleh santai itu. Kenapa kita harus berpacu, Bapak Ibu? Satu, karena memang kita tidak tahu lagi kapan ajal datang, karena sudah memasuki masa injury time. Tidak tahu kita kapan datangnya ajal kita. Makanya kata Nabi, Iza asbahta falatantaziril masa. Kalau kau di sore hari, di pagi hari, jangan tunda taubat di sore hari. Karena belum tentu kamu mau melihat matahari tenggelam. Iza amsaita falatantaziril sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan taubat di pagi hari. Belum tentu kamu membuka mata di pagi hari. Betapa banyak orang tidur tak bangun. Betapa banyak orang di pagi hari tertawa, sore sudah jadi bangkai. Tak sedikit tuh Ibu. Apalagi sebab-sebab kematian terlalu banyak. Terlalu banyak. Jangan Ibu kira memang sehat-sehat aja mati. Enggak. Enggak sehat-sehat, panjang umurnya. Enggak. Oh, rajin olahraga tuh ke panjang umur. Enggak ada cerita itu. Enggak ada hubungannya. Olahraga sedang senam tuh mati. Ya, sedang bersepeda mati bagai. Enggak ada tuh pemanjang. Enggak ada. Yang memanjangkan usia enggak ada. Karena sudah dipatok. Antara 60 sampai 70. Makanya berpaculah. Jangan terlambat. Ya. Atau kenapa kita disuruh berpacu? Karena kita tidak tahu ajal kita kapan datangnya. Itu makanya Nabi ajarkan satu kalimat itu supaya kita aman. Baca Sayyidul Istighfar pagi, baca Sayyidul Istighfar sore. Kalau dia baca pagi, mati menjelang sore, masuk surga. Ya, yang baca sore, mati menjelang pagi, masuk surga. Karena kita mati kalau tidak siang malam. Ibu kalau tidak mati siang kini malam ikut tuh. Tidak mati malam siang besok tuh. Nah, bacalah Sayyidul Istighfar tuh. Bila kematilah. Baca pagi, mati menjelang sore, alhamdulillah. Tidak mati sore, baca sore, mati menjelang pagi, alhamdulillah. Tidak tahu kita ajal kita datang untuk ini. Ya, jangan dikira orang sehat tuh lamun. Orang lah tuh yang masuk rumah sakit tiap sabanta, tidak mati-mati. Ya. Ada orang tidak pernah baru ke rumah sakit sehat mati. Datang tak tahu ajal tuh. Karena sebab-sebab mati itu banyak. Ibu mungkin terpeleset turun tangga, udah jatuh, palanya pecah, meninggal. Kan tidak ada sakit. Maka berpacu lagi. Bapak Ibu jangan santai-santai aja itu. Yang kedua, kenapa kita harus bersegera dapat ampun? Karena kita ini hari-hari kita berdosa saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu dari pagi sampai malam tuh berdosa saja pekerjaannya itu. Tidak mata, telinga, mulut, tangan, kaki berdosa. Semua kita berdosa. Bapak Ibu, kenapa habis salat kita baca istighfar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa begitu? Habis salat tuh. Karena boleh jadi dalam salat Ibu berdosa tuh. Dalam salat bisa berdosa, iya. Misalnya Ibu salat, ya kan, subuh aja. Atau pas sujud tuh orang kan baca tasbih. Subah. Mendiango kancang. Oh, makan. Tapi kecil Ibu, dia tidak kedakit semuanya. Ya kan, pamalih wanang gosok gigi. Padahal dia bau nafasnya itu bukan karena malas gosok gigi, Ibu. Kena penyakit. Ada penyakit, Ibu.
Ibu lah mulai memponis yang maling gosok gigi. Maksiat. Ibu nak bicara tapi hati ibu tergores tuh. Itu namanya as-sarair tuh. Ada kejahatan yang tersembunyi di hati. Dan tuh maksiat dalam salat tuh. Sifat. Ibu semayang di belakang Allahu Akbar. Jadi mungkin orang dipukul. Lama ngarapi ibu, lama kapuyuk kapu pakai. Pakai cibuk dalam hati. Umar rancak oto rancak. Kena. Maksiat itu. Iya. Itu namanya lintasan, itu namanya asrair. Itu simpan sini. Makanya istighfar tuh. Itu makanya lepas rancak asap dimungkul. Kalau asap dimungkul nampak orang dewasa. Iya. Nah, istighfar tuh. Ibu majelis taklim ini jangan dikira tidak berdosa ini. Makanya Nabi ajarkan doa kafarat dulu sebelum meninggalkan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kenapa? Ibu boleh jadi duduk di pengajian ini berdosa. Bisa, kalau tidak bisa. Ibu duduk dengan ceramah, nampak ibu tasnya agak lain kan, bagabi kawan sahabat. Ibu itu tuh dosa tuh. Panjang muncung tuh cuma enak. Ada bahasa tuh. Bahasanya norak. Tuh. Ibu dah ngecek tapi muncung ibu. So, itu maka ibu duduk pengajian kok panjang-panjang muncung dah mu tuh. Maksiat. Kadang kawan terlambat ibu gapi kan. Ibu panjang muncung tuh. Itu bahasanya ada tuh. Tinggal ada kek masaji, ibu kemudian darui pamaneh. Belum tentu dia malas tuh. Boleh jadi suaminya sakit, dia rawat dulu. Setelah itu dia minta izin ke suaminya pergi datang ke pengajian, baru dikasih izin. Kan bisa jadi begitu. Kenapa ibu berburuk sangka dengan panjang muncung itu? Maksiat tuh ibu muncul tuh. Iyalah. Bisa jadi ibu ustaz berceramah, ibu cek di belakang tuh. Itu bisa jadi maksiat, kan bisa jadi yang dipakai cek ustaz tuh bagai. Ya, ya jadi maksiat tuh ibu. Iya tuh. Kalau dia rancaknya enggak apa-apa. Yang bedo enggak rancak. Dia kalau ustaz kok enggak mandi di ceramah apa tuh. Awak salah panjang tadinya dia. Macam-macam tuh pikirannya tuh. Makanya apa ibu? Istighfar. Enggak ada kita yang aman dari dosa, maka segera kata Allah. Jangan dosa yang hari ini kau tunggu nanti sore. Dosa yang hari ini sekarang. Belum tentu sore kita hidup. Saya belum tentu sampai ke rumah ibu habis zuhur nih. Habis pengajian saya pulang di jalan ditabrak orang selesai. Bukan saya yang nabrak, orang nabrak saya. Tak tahu kita. Makanya saya minta ampun dulu sebelum kita pergi nih. Begitulah segeranya kita dapat ampunan. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berdosa banyak. Ya toh. Istighfar. Nah, yang ketiga, kenapa kita bersegera dapat ampunan? Karena Bapak Ibu tidak akan bisa pulang dan terima Allah tuh kalau tidak dapat ampunan. Di surah Al-Fajr ayat 829, ya surah Al-Fajr surah 89 2829 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah menghadap Tuhan. Siapa yang boleh menghadap Tuhan? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu siapa? Jiwa yang sudah dapat ampunan dari Allah. Karena Bapak Ibu, dosa itu membuat jiwa kita tidak tenang, kata Nabi begitu. Al-ismu mahaka fi sadrik, dosa itu membuat hati kita tidak tenang. Makanya kalau Bapak Ibu mutmainnah jiwanya sudah dapat ampunan, pulanglah, kata Allah. Gini, Bapak Ibu lu datang ke dunia tidak bawa dosa. Tidak ada kita yang datang berdosa. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua orang lahirnya bersih. Lalu kita di sini mengotori diri kita dengan banyak dosa. Kalau tidak dihapus itu menjelang pulang, tidak diterima Tuhan tuh. Karena datangnya bersih, pulangnya bersih. Itu makanya qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang tuh kalau sebelum mati dia mensucikan jiwanya. Makanya selalu menghasilkan ketenangan jiwa. Kenapa semua kebaikan itu menenangkan jiwa? Karena semua kebaikan itu menghapus dosa. Coba nanti Bapak baca di surat Hud. Ya, surat 11, 114. Ya. Kata Allah, innal hasanat
yuzhibnas sayyi'at. Semua kebaikan otomatis menghapus dosa. Itu makanya Bapak Ibu, kalau salat, tenang hati kita. Karena orang kikir itu biasanya gelisah. Ya, orang kikir itu biasanya gelisah dan tidak tenang. Kapan tatalan? Ya, takut sih, Bu. Takut. Itu ciri sempilik itu. Orang kikir. Makanya apa-apa yang sempilik itu penyakitnya banyak. Nah, kalau apa aku pemurahnya, itu jarang sakit, Ibu. Nah, itu makanya sedekah itu menghapus dosa tuh. Ibu duduk mendengar ceramah ini, hapus dosa kita tuh. Ya, hapus dosa kita. Itu makanya Bapak Ibu duduk dengan penceramah, kok tenang hatinya kan? Kok tekan tuh. Iko mendeko saja. Ustaz sekancang kau mengecek Pak Jomik, Pak. Itu yang lalu sedang pengajian tuh orang-orang pilihan saya tuh, udah satu orang. Udah usul itu. Makanya saya kalau jamaah mota, ya mau tegur Ibu. Kalau mota aku mau tegur, mau tegadu apa. Tapi kalau yang lalu udah pernah saya tegur. Karena yang lalu tuh sedang diampuni Tuhan. Dosanya tidak dole itu. Apalagi kalau bakaru sampai, oh, nama rahasia mana. Nunggu mati ya, mati suruh bolan soalnya. Nah, itulah. Nah, itu kenapa kita harus bersegera dapat ampunan. Nah, tapi menariknya di ayat 21 tadi, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ya. Wa jannah ya. Jadi Bapak Ibu, sorga itu sepaket dengan ampunan. Itu ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itu kata Allah kan? Berpaculah kamu dapat ampunan Tuhan dan sorga. Berarti sorga ini sepaket dengan ampunan. Maknanya apa? Kalau orang dapat ampunan Allah, pasti sorga. Tuh. Itu kenapa Nabi mengatakan, Bapak dan Ibu, orang tidak masuk sorga dengan amalnya. Ya, orang tidak masuk surga dengan amalnya. Kecuali orang masuk surga dengan rahmat Allah, kata Nabi. Karena boleh jadi ada orang tidak punya amal bisa masuk surga. Lalu apa amalnya kalau begitu? Amalnya ya ini, kalau dia sudah dapat ampunan Allah, surga. Makanya kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari itu, ada orang yang pernah membunuh 100 orang. Lalu dia datang ke satu tempat untuk bertanya, ada tidak pintu taubatnya? Karena dia ingin bertobat. Disuruh datanglah ke tempat itu, ada orang-orang saleh lagi berkumpul di sana. Ada ustadz, ya, ada orang saleh, ada ustadz yang kumpul di sana. Tanyalah kepadanya, apakah ada tidak pintu taubat? Di tengah jalan mati. Di tengah jalan mati. Nah, tolong anak sebentar, siapa nih? Tolong suaranya sebentar. Nah, tolong suaranya sebentar, Nak, ya. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya, sorga itu adanya di balik ampunan Allah. Jadi kalau kita sudah dapat ampunan Allah, itu pasti sorganya. Makanya begini, dulu pernah kita bahas, kenapa mati itu prosesnya naik perlahan-lahan. Di surah Al-Qiyamah begitu ya. Kalla iza balagatit taraki. Jadi proses mati itu disebut taraki. Taraki itu artinya naik. Taraki itu artinya naik. Ruqyah. Makanya ruqyah itu artinya menaikkan penyakit. Penyakit itu turun, kawan.
Dinangiin balik, dirukyah namanya. Jin tu nya datih tu di langit tu. Turunnya kawak. Dinangiin balik, rukyah namanya. Mati itu taraki, karena kata Nabi, mati itu tarikannya dari ujung kaki. Terus hatta balagat al-hulqum, sampai ke tenggorokan. Ujungnya di sini, ubun-ubun. Makanya setiap orang mati kakinya dingin tuh. Perhatikanlah Ibu, kalau tak percaya nanti, orang kalau sakarat Ibu rasuk kakinya tuh. Dingin tuh tak ada tuh, dingin. Itu rasuk kaki Ibu loh. Kalau layange lah mau itu mah itu. Tapi kalau lah dingin ada tobat lah itu. Nah, kenapa mati lambat-lambat? Karena Allah menunggu taubatnya. Itu rahmatnya Allah tuh. Ditarik nyawanya di kaki, tobat dia, diampuni semua dosanya. Sampai nyawa di lutut, tobat diampuni. Sampai di pinggang, tobat diampuni. Sampai di dada, tobat diampuni. Sampai ke tenggorokan, baru pintu tobat ditutup oleh Allah. Itu makanya Fir'aun ditutup pintu tobatnya karena sudah ke tenggorokan. Nanti baca surat Yunus ayat 90. Yunus 90. Itu Fir'aun taubat dia. Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Taubat Fir'aun itu, saya percaya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Taubat, cuman tidak diterima lagi karena sudah sampai ke tenggorokan, hulkum sudah. Itu kenapa Bapak Ibu, kalau orang tobat sampai nyawanya sebelum mencapai tenggorokan, surga. Iya, memang Allah sebut begitu. Ya, kalau ada orang bertobat, maka yang penting nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Ya, di surah Al-Furqan itu. Ya, kata Allah, mereka lah orang-orang yang diganti Allah semua dosanya ya dengan pahala. Ya. Al-Furqan ayat 6 berapa? Nah, dibaca di Al-Furqan ini ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat, saya lupa ayatnya. Nih, surah Al-Furqan 70 dibaca di surat 25 ayat 70. Ya. Jadi di surah Al-Furqan 25:7, kalau dia bertobat sebelum nyawanya ke tenggorokan, berapapun dosa yang pernah dia perbuat, kata Allah, faulaikal ladzina yubaddilunallah ya sayyiatihim hasanat, ya faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ganti semua dosanya dengan pahala sebanyak dosanya. Bayangkan rahmat Allah tuh kita ya. Ibu punya dosa 100 juta, tidak ada amal Ibu. Tobat Ibu menjalan nyawa ke tenggorokan, diganti Allah semua dosa itu. Maka jangan putus asa. Bapak Ibu, dosa di masa lalu banyak Ustaz. Dulu ambo tentu yo agamo loh Ustaz. Lah pensiun ke baru tahun mana Ustaz. Ya enggak apa-apa. Kan belum sampai ke tenggorokan nyawa kita. Itu sayangnya Allah tuh, maka mati itu lambe-lambe ditarik kate itu. Ya, supaya ada peluang kita bertobat, dan kalau sudah dapat ampunan Allah, jannah. Itu surga. Itu makanya sifat Allah Ghafurun Rahimun sepaket. Ghafur ampunan, Rahim surga, rahmat. Allah tidak hanya menyebutkan Ghafur saja, Ghafurun Rahim. Bacalah Al-Quran selalu berpasangan tuh. Kalau disebutkan sifat Ghafurun selalu Rahimun tuh, baca di akhir surat ini. Surat Al-Furqan ayat 70 tuh. Itu penutupnya begitu kan? Wa kanallahu Ghafuran Rahimah. Begitu. Jadi ibu optimis, semua kita akan ke surga. Tapi jangan kepedean. Ya, optimis boleh. Memang begitu Pak. Selama kita
masih bertobat, mengaku salah, datanglah kepada Allah. Ya diampuni semua, diganti dengan pahala. Itulah kenapa Allah, kalau kamu berpacu dapat ampunan, surga menantimu. Makanya sabiku ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Nah, di ayat 22-nya ada hal yang menarik. Itu Allah bicara musibah ya. Wa ma asabakum min musibatin. Begitu ya. Ayat 22-nya surat Al-Hadid tadi. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabrah, dan seterusnya. Jadi terakhir, ini kata pamungkas ini. Kan kita disuruh dapat ampunan sebelum mati. Kalau Bapak Ibu tidak bersegera dapat ampunan, misalnya Bapak Ibu mungkin santai-santai ya baru, dosa banyak, amal sakit, tidak jauh segeralah. Tuhan yang menyegerakannya lah, supaya diampuni. Bagaimana cara Tuhan menyegerakannya? Didatangkan musibah ke ibu, diagi ibu penyakit deh. Maka penyakit-penyakit yang didatangkan ke kita tuh cara Allah menutup dosa-dosa kita. Nanti baca di surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat yang ke-30. Asy-Syura itu 42. Ya. Asy-Syura 42 atau 40? 42 ya. Asy-Syura 30. Yang 42, 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kalau ada penyakit datang, musibah datang menimpamu, itu karena dosamu. Itu pasti kena ibu pada dosa itu. Jadi kalau ibu sakit, banyak sakit, tanda dosa ibu banyak. Iya. Kadang-kadang ada ibu-ibu ke sakit kan, ke lutut mungkin. Tanya dia kawan, babu kondisi, iko lantapunen salah lah, sehat. Tapunen salah, sebanyak antah salah ibu, apunen salah juga. Sakit ibu tuh karena dosa ibu tuh. Pasti dosa ibu banyak tuh. Sama kita berdosa semua tuh. Cuman ibu selama ini tidak segera dapat ampunan. Ibu harusnya tobat lah, tidak minta ampun lah. Allah paksa lagi. Tapi caranya menyakitkan. Caranya apa? Dikasih musibah. Nih. Tapi dengan musibah itu kata Allah, wa ya'fu an kasir. Allah memutus banyak dosamu. Alhamdulillah Bapak Ibu tuh yang dikasih banyak penyakit di hari tua. Alhamdulillah. Sayangnya Tuhan, ibu dosa ibu banyak, amal sedikit, istighfar kurang, tobat enggak pula. Allah sayang, diputus dosa itu dengan penyakit. Itu makanya Bapak Ibu, laumuan 65 enggak banyak penyakit terasa. Iyalah. Banyak penyakit itu jadi kira buruk itu kebaikan itu. Kan dipotong penyakit dosa-dosa. Kata Nabi, tidak ada satu duri pun yang menusuk seseorang. Mas mama min saukatin yusaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu. Dengan tusukkan duri yang sakit badannya itu membuat dosanya digugurkan oleh Allah. Nah itu. Jadi betul lah ibu-ibu sakit itu, banyak sakit itu, alhamdulillah lah tuh. Yang tidak sakit rusuh lah tuh, yang tidak sakit-sakit. Itu dosa lah dipotong lah tuh. Ya bisa jadi ibu kok tidak sakit, memang tidak berdosa lah. Artinya tanang lah istighfarnya, lah tobatnya, lah banyak kebaikannya. Ibu yang sakit itu sayang Tuhan tuh. Tapi itu jurus terakhir nih. Makanya gini Bu, ada orang baik matinya payah. Tidak selalu orang baik matinya mudah. Bisa jadi ini orang pernah berdosa, Allah hapus dosa itu dengan payah matinya. Bisa jadi ada di antara kita ini udah 3 hari sakarat tidak mati-mati juga, padahal rajin ke masjid ibadah. Karena ada penghalang sedikit. Allah putus penghalang itu dengan sakit mati yang dirasakan. Begitu tuh penyakit ibu. Itu makanya Asia binti Muzahim, Asia itu los ke surga itu ibu, istri Fir'aun. Los ke surga itu ibu karena hidupnya menderita. Sampai waktu mati itu dihimpit dengan batu besar oleh Fir'aun tuh. Menderita matinya. Dan tapi dengan cara los dia.
Sebagaimana Khadijah juga diperlihatkan istananya di surga di hari mati karena menderita. Jadi ibu penderitaan itu biar saja lah. Ya tuh. Sakit ibu, alhamdulillah. Dan ibu Pailo ke Singapura baru dia siko jadi dokter laki-laki sila. Ya baru be aja lah, tapi jadi ibu sampai ke Cina ya baru be dosa. Ya tuh kalau baru be itu kan sudah pula usaha, tapi penyakit itu ya Nabi Ayub 8 tahun sakit sampai membusuk badannya tuh. Minta sehat pun tak mau dia. Istrinya suruh berdoalah engkau kepada Allah, engkau Nabi Allah, pasti diijabah. Tapi Nabi Ayub hanya berkata, Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Tuhan, penyakit ini karena rahmatnya engkau kepada saya. Penyakit rahmat, iyalah, karena dipotong dosa kita. Rahmat penyakit itu ibu. Atau maka Nabi Ayub tidak minta sehat dia. Terima aja penyakit itu. Karena belum tentu juga sehat itu baik. Ibu kalau jujur tuh, ibu kalau sehat atau sakit, mana yang banyak lidah ibu berzikir? Ketika sakit ibu, pola sakit itu, kabar bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehat lah beku tuh, kayak mota, saya kan kemari beku tuh. Dan aja sakit dah. Minimal pintu maksiat tertutup dia sakit dah. Kalau orang sakit kita kama-kama le, menuman muang sedumah dia, madoso le, ada doso le. Cuma kau madoso kan kamari berjalan, nggak doso ikut tu mah. Kan sayang Tuhan namanya itu dikasih penyakit tuh. Makanya kalau ndak tobat juga, ndak segera juga, Allah dengan caranya lagi mengampuni kita. Dikasih musibah, itu pintu terakhir, supaya kita pulang menghadap Allah dengan tenang. Karena kita sudah di masa-masa menunggu jatuh, karena sudah masa layu, kuning sudah. Menunggu jatuh. Dan itu rahmatnya Allah. Allah tidak membiarkan kita menderita di akhirat. Di dunia Allah potong-potong. Lihat penyakit-penyakit tadi. Gitu. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang banyak sakit. Itu tanda ibu akan menghadap Allah dengan tenang nanti itu ya. Itu. Kalau tobat deh ibu, istighfar lah. Begitu. Ini sebenarnya masih ada satu penjelasan lagi tentang ini kalau kita bandingkan dengan surat Ali Imran 133 ini Al-Baqarah Al-Hadid 21 ini nanti mirip redaksi dengan Ali Imran 133 ya, tapi ada perbedaan. Tapi sudah jam 11 lewat, kalau ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, saya persilahkan. Silakan Ibu-ibu, Bapak ada pertanyaan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Pokoknya rajin bersedekah, tapi cuk sakit. Ya mungkin kurang banyak sedekah itu. Enggak tambah lah. Ya dosanya banyak, sedekah 5.000 ya tidak ada kurang gitu. Ayat itu satu. Ayat yang kedua, silakan. Ibu? Oh, dermawan ya. Iya. Begini, Bu, penyakit kadang tidak selalu dengan dosa ya. Bisa jadi Allah kasih dia penyakit untuk meninggikan derajat surganya. Dosanya tidak ada lagi, sudah selesai. Tapi tetap sakit juga karena Allah ingin mengangkat surganya. Baca hadis 2 itu. Kalau ada duri menusuk seseorang, maka sakit duri itu menghapus dosanya. Kalau tidak ada dosanya, ditinggikan derajat surganya, kata Nabi. Itu sayangnya Allah tuh. Nabi Ayub, memang Nabi Ayub ada dosa? Ada dosa Nabi Ayub. Para Nabi kan tidak berdosa. Tapi kenapa Nabi Ayub dikasih penyakit untuk meninggikan derajat surganya? Begitu cara Allah. Kalau amal kita tidak cukup menaikkan derajat kita, maka sakit-sakit itu yang menaikkan derajat kita. Yang pasti penyakit itu rahmat. Maka Nabi Ayub berkata, wa anta arhamur rahimin. Tuhan, penyakit ini adalah rahmatmu. Untuk apa saya minta sehat? Itu kata Nabi Ayub. Iya. Makanya kalau dia dermawan, rajin membantu, tapi kok sakit, Ustaz?
Allah ingin surganya lebih tinggi lagi. Dikasih penyakit, mungkin dia ingin Firdaus, Allah dia ingin Firdaus. Dinaikkan Allah dengan cara itu, penyakit. Itu makanya penyakit itu tidak buruk, Ibu. Makanya begini, asabah ya. Tadi di surat Al-Hadid ayat 22 tadi asabah ya. Musibah nak. Musibah. Musibah itu dari kata asabah. Asabah ya. Asabah itu dari kata sawabah. Sawabah itu artinya baik. Wallahu a'lam bissawab. Itu kan? Allah yang paling tahu mana yang benar, mana yang baik. Jadi musibah disebut musibah karena itu kebaikan. Itu makanya kebaikan bahasa Arabnya sawab. Yang kita tidak paham, memandang itu buruk. Padahal Allah sudah menyebut musibah dengan musibah. Dari kata asabah, dari kata sawabah, artinya baik, benar. Tidak ada musibah yang buruk. Coba apa yang buruk? Coba ibu tadilah. Misalnya hilang harta ibu. Di mana buruknya hilang? Allah simpan untuk di sono. Yang hidup ibu di sana tidak ada ujungnya. Di sini ibu 60 tahun makainya. Allah ingin harta ibu itu selamanya dengan ibu. Bukan 60 tahun. Dicilo orang. Buruk tuh. Baik itu musibah. Mana buruknya? Tidak ada yang buruk. Yang buruk itu karena imannya bermasalah. Tidak ada yang buruk tuh ibu. Semuanya kebaikan. Mati anak ibu. Kebaikan. Dengan cara itu kata Allah apa? Kalau dia bersabar. Salawatu min rabbihim. Dapat salawat dia dari Allah. Wa rahmah, surga untuk dia. Wa ulaika humul muhtadun, surga hidayah diberikan Allah. Di mana buruknya? Tak ada yang buruk Bapak Ibu. Itu makanya musibah namanya. Makanya kadang-kadang kita nih Bapak Ibu, yaitu karena pandangan kita parsial saja. Karena kita tidak bisa memandang apa yang datang dari Allah itu secara holistik, secara secara sempurna. Kita pandangnya yang tampak itu aja. Pak Allah datangkan keburukan itu bukan keburukan. Sama juga apa namanya itu Bu yang di tilalet. Tilalet itu, tilalet ya. Itu tilalet itu Ibu kalau dicari di mikroskop buruk bentuknya Ibu. Coba carilah tilalet itu cari di mikroskop tuh. Mengerikan bentuknya Ibu. Yubana buruk. Tapi coba cari gak jauh sekitar. Cari di mungko tu sadonya. Oh. Dulu masih ada tilalet Rano Karno sih kok kan. Maka babuit orang karena ternyata yang hitam seketik tu, jadi cari yang hitam tu ya, cari sadonya. Justru yang hitam seketik tu nama rancak. Musibah begitu pula kira-kira. Itu kebaikan menambah kebaikan kita tu. Ya, walaupun dalam pandangan mata zahir kita tu buruk. Tak ada yang buruk Ibu. Mana buruk? Ya. Itu makanya kalau ada orang dapat musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 janji Allah tuh. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Salawatum mir rabbihim tuh enggak ada lagi orang yang semulia itu Ibu. Allah yang berselawat untuk dia. Allah yang mendoakan dia. Doakan kepada Allah ditujukan. Sekarang Allah mendoakan dia. Doa apa ada dari Allah tuh? Tapi begitulah janji Allah. Warahmah surga. Ulaika humul muhtadun. Hidayah diberikan Allah. Nah gitu. Nah jadi Bapak Ibu, kalau ada orang begitu, dia pemurah, suka memberi, tapi kok banyak sakitnya, karena Allah tinggikan surganya. Ya. Nah begitu Ibu, silakan. Kalau tanaman kola tua Ibu, la kunyang, nyo dipupuk mana, nyo ndak amu hijau le Bu. Amu le. Coba le Bu pupuk daun yang kunyang tu, kok hijaunya beko? Ndak amu hijau le, ubeknya tabang le. Ya, betutu nama tu mah tu. Tapi tu itu beda di Bu tu.
Di memang sunatullah tanaman kalau kuniang, cua kama igi pupuk lah ibu, nya kata tak jatuh. Memangnya lah masuknya jatuh ke mana ni? Ibu cua apa di kamar rawat lah ibu. Kata Nabi, semua penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa. Semua penyakit pasti ada obat kecuali dua. Yang ada obatnya. Al-haram, satu tua. Dua al-maut, mati. Tua ni tak ada obatnya. Cua puri kamu ubek lah. Yang gaik-gaik kau tak kado kamu do ke lo. Cayo lo kamu. Taruhlah ibu, rawat wajah ibu. Yang iko bisa berbohong. Yang iko ke bawah tak bisa berbohong. Kau tak bisa berbohong lah. Ada orang kulitnya masuk cua anak gadis. Kulit pipi. Kulit tangan lah ada lah. Itu makanya Nabi menyuruh sahabat kalau kamu nikah, cari mungkonyo, cari tangannya. Bisa jadi mungkonyo ke mungko anak gadis, tangannya 60. Karena memang Bapak Ibu, wajah bisa dibohongi, tapi kalau fisik tidak bisa. Ibu merawat mana? Lutut ibu kropos begitu teman. Tulang-tulang ibu abi begitu teman. Taruhlah ibu rawat wajah ibu. Memang begitu hukum alam. Allah sudah sebutkan kita seperti tanaman akan terus hijau. Kuning hanya loyu saya itu. Ya tuh. Atau makanya bapak-bapak ibu-ibu dulu apa-apa ibu-ibu kan kalau duduk kan cogah bantu enak. Kalau kita duduk kan itu duduk ya. Hanya ciri-ciri orang lah dakik mati ke ibu. Ciri-ciri ya. Tidak sado loh. Tapi ciri-ciri umum orang kalau dakik lah mati itu. Dia mah duduknya tak kantuk. Itu tanda orang tak kelamu. Asa duduk tu. Tu ibu tak kelamu. Cuba lah tak percaya. Carilah. Karena begini ibu. Mati itu mukadimahnya lalu. Maka satu orang ke mati itu lalu lu. Atau hilang saja itu. Maka tak kicu kadang-kadang ibu. Nya bantu lalu ibu mati. Sebab mukadimah mati kok lalu. Kalau ibu lah tiuk duduk tak kalau, itu memanglah mukadimahnya tu. Tobat lah tu. Segera lah. Ya tu kalau di mah duduk dengan ceramah nama deko saya. Tu ibu lah nunggu layu itu. Yang pun tak nakut dengan tapi betul hukumnya itu. Cuma kalau ibu dikalaluk tu baca doa kan bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut. Amut kan? Karena lalu tu amut mati. Lalu mukadimah mati tu ya lalu. Cuma kalau ibu amut dikamati itu tu. Dikalaluk tu bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut apa mati ya kuah. Mati tu dimulai je lalu. Yang tak kaluk-kaluk dengan ceramah tu ya tobat lah ibu ramu itu ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Sakit? Ya. Ya. Ya sakit kita disuruh berobat. Iya. Berobatlah kalau sakit. Tapi kalau belum dikasih sehat oleh Allah, jangan dikira itu buruk. Kan bisa jadi ada orang sudah berobat, Ibu, kemana-mana sudah berobat, tapi penyakit tak berkurang, jangan dikira buruk. Allah sengaja itu mempertahankan sakit itu. Bisa jadi dosa kita belum hilang, semua, atau boleh jadi Allah ingin ke surga kita paling tinggi itu. Kita ke surga paling tinggi. Tapi kalau kita sakit kan ibadah kita menjadi terganggu. Ya tidak apa-apa, karena berlaku hadis Nabi. Iza safaral abdu au marida kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Hadis Bukhari itu. Kalau ada orang bepergian atau dia sakit, selama dia sakit itu, maka semua pahala kebaikan yang selalu dia kerjakan ketika sehat, dicatatkan sampai dia mati. Ibu setiap ada pengajian di masjid ini datang. Setiap pengajian datang. Sehat. Sekarang ibu sakit, jangan bersedih hati. Pahala pengajian ibu sampai mati dituliskan Allah. Iya.
Itu makanya ibu kalau pergi jalan-jalan, jangan semua yang sunat jalan. Pahala salat sunat tetap dicatatkan Allah. Karena musafir syaratnya begitu kata Nabi. Bila seorang bersafar atau sakit, semua amal yang sunat tadi, kutibalahu makana ya'malu mukiman sahihan, tetap dicatatkan Allah. Itu rahmat Allah. Jadi ibu kalau sakit, tidak usah rusuh. Jangan bersedih hati pula kalau sakit. Dapat pahala sampai mati, kecuali selama kau dah pernah ke pengajian. Itulah sakit. Dan niolo ke pengajian, kecek malaikat. Dulu dah cek malaikat. Ini lah sakit. Ya, tidak catat tu. Ya, kita dicatat tu. Iyalah, ya sehat dah lah. Sakit kau dah kena. Ibu ketika saya rajin. Kini sakit. Sudah dicatatkan. Ada salah satu tetangga di tempat tinggal saya. Beliau pinggang gua, tapu yang salah urik, tapu segala macam, itu jalan kursi roda, ya kan? Padahal badannya kuat dulu tuh, atlet, itu kursi roda. Tak tahu masjid lah. Ambo pai semayang ke masjid tu, sobok jambo duduk di muka labu tu, di muka rumah tu, di kursi roda, tu panggil tu menangis tu. Ustaz, lambo Ustaz, tak bisa ambo pai ke masjid, pai semayang lah. Dulu bapak waktu sehat rajin kan ke masjid, sudah tetap pahala jamaah dicatatkan Allah sampai bapak meninggal atau sampai sehat. Itu kalau kita istiqamah tu. Makanya ibu ketika oleh sehat, kau datang-datang lah tarui. Ketika sakit dicatatkan Tuhan. Itulah janji Nabi begitu. Jangan lupa usul sakit itu. Tak menghalangi nilai. Ibadah kita memang terganggu. Pahalanya tak pernah terganggu. Ibadah kita terganggu, iya. Tapi pahalanya tak pernah terganggu sampai mati itu. Allah tuliskan tetap pahala itu. Ibu rajin bersedekah. Tiba-tiba jatuh miskin. Sampai mati pahala sedekah dikasih Allah. Itu makanya kata Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Begitu kan? Salah satunya, ghinaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum miskinmu datang. Waktu ibu kaya rajin bantu anak yatim, rajin bantu orang miskin, rajin membantu orang-orang lemah. Sekarang ibu jatuh miskin. Kaya dulu begitu, sampai mati pahala sedekah dicatatkan Allah di ibu. Itu yang disebut itu. Sehat sebelum sakit. Begitu dah. Tua sebelum, muda sebelum tua. Apa ketika muda, itu rajin pai salat berjamaah. Kini lah tua, dah taluk lah Pak, agak dah taluk lah payah. Tetap tu Pak, sampai mati Pak dicatatkan pahala berjamaah tu, dia kata muda. Tapi muda dah pandang macam gok lah. Lah gaya dah lama badan tu dah taluk ke masjid. Dia ni orang ke masjid ke malaikat muda ndak lah malaikat. Kenyang ya. Ndak dicatat lah tu. Silakan nampak tadi ya. Sebentar Ibu ya. Silakan nampak. Ya. Nabi Nuh. Oh ya. Kan begini Ibu, hukum general itu tidak bisa dibatalkan dengan kasus. Ya kalau kasus, hukum general, kalau keluarga baik akan melahirkan keturunan baik. Itu kan? Kalau laki-laki baik, diberikan perempuan baik. Kalau perempuan tidak baik, dapat suami tidak baik. Itu hukum general tuh. Makanya katalah al-khabisat lil-khabisin, al-khabisun lil-khabisat. At-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibat. Itu begitu hukum umum. Yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Tapi kok dapat yang berbeda, itu kasus supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Bukan Allah tidak suka, bukan Allah murka, enggak itu. Bukan Allah menyalahi hukumnya, jadi pelajaran. Nabi Nuh, baku anak Nabi Nuh itu kok durhaka, bapaknya Nabi. Tidak semua bapak yang saleh, kemudian anaknya jadi saleh. Jadi kalau ketemu kita anak ini saleh, bapaknya anaknya narkoba, Nabi Nuh ada contoh. Tapi bagaimana Nabi Nuh menghadapi anak begitu? Tetap dikejar anaknya sampai hilang di telan ombak. Kata Nabi Nuh, ya bunayya, irkam ma'ana, walatakum ma'al kafirin. Anakku, naiklah ke kapal dulu. Soal Islam nantilah, engkau naik aja ke kapal dulu. Sampai tenggelam. Begitulah cara menghadapi anak.
Kalau anak kita durhaka, jangan pada bosan, terus kejar dia, bawa dia kepada kebaikan. Nabi Nuh. Oh, kalau istrinya durhaka, dia Nabi, ya memang begitu hidup. Tidak selalu orang saleh diberikan Allah pasangan yang saleha. Ibu kalau jadi ibu salah apa loh, Ustaz misalnya kan, ambo istri ambo tidak selesai perangainya loh. Itu kecil ibu percuma sih Ustaz. Apa tuh? Rumah itu perangainya. Awaknya nasihati, rumah itu. Jadi ibu jangan boleh ibu salah. Ambo dapet ini lah gadang tuh ibu. Tidak dari lain, lagi dapatnya kamu itu lah gadang. Jadi kalau begitu, kan ambo yang punya saham ibu. Apanya? Ambo lah yang mau didik ibu, tapi itu keadaannya, bukan ambo didik. Tidak semua orang bisa mendengar nasihat ibu, termasuk pasangan kita. Apalagi nasihat dari suami kadang-kadang leceh dari istri kebanyakan ibu. Ambo kalau bagi nasihat ke ibu, tidak tanggungnya dang, orang rumah belum tantu ibu. Istri yang anak belum tantu ibu. Nyo tahu coki ibu. Termasuk awak kalau bagi nasihat ke rumah lain kaya pak. Nyo tahu coki pak. Nah tuh, cuma kau tuh mah. Makanya kalau kurang dake, kau nasihat lidah awak ada batuah lah ibu. Lidah kau batuah jurang. Maka Nabi Muhammad di Makkah ada terima orang loh. Di Madinah baru lidah orang. Kadang-kadang di keluarga aku lidah aku ada asin ibu. Tua aku di negara orang. Ambo kalau di kampung ceramah ibu di kampung ambo. Kado ceramah tuh. Siapa ceramah? Anak si Anu. Inyo lo ceramah. Itu nggak tahu apa ambo, tahu sama ambo. Ambo kalau bagi nasihat ke mama ambo. Mak, kok salah? Kok mak, kok salah? Kok aku cek mama ambo. Adun layang lagi dia lah cukup macam ni. Dia tahu selemo dulu, nyorep selemo wak. Tu aku remeh wak dia nyonya. Ayah memang betul lah. Jadi Nabi Nuh tu bukan tak menasihati, ibu. Menasihati, cuman mungkin tak didengar. Biasa aja begitu itu. Ya kan? Makanya ambo tak pernah ya bagi nasihat mau ke orang rumah ambo, mau ke ibu kalau. Ambo kalau ke orang rumah ambo, ibu, ambo kirim saya video lah, video. Iyalah, yang kan dari tua habis video saya. Nah, aduh, cocok kan aku, aduh kirim video. Tonton lah. Ya memang begitulah. Nabi Nuh tuh, ya memang begitu, memang sudah dia nasihati istrinya, tapi begitu adanya apa boleh buat? Kau jadi pelajaran dewa kau dapat isi mereka itu. Ada contoh. Seperti Nabi Ibrahim dapat ayah yang durhaka, ayahnya syirik. Ya memang begitulah, tidak selalu bapaknya pejudi, perampok, lu anaknya kemudian bisa jadi ustaz. Itu Nabi Ibrahim tuh. Apanya tukang bek patung, anaknya Nabi. Ya. Ada tuh istri Fir'aun, perempuan baik dapat suami Fir'aun, bukan hanya pembangkang mengaku Tuhan, padahal istri tangguh heloknya lah ibu. Jadi kau dapat ibu suami itu, tekanlah istri Fir'aun. Ada sabara suami ibu itu. Ada suami ibu mengaku Tuhan. Enggak. Suami Asia mengaku Tuhan ibu. Kalau jadi luar biasa ibu. Tapi itu hukum itu kasus. Tidak bisa membatalkan hukum general. Ya generalnya yang baik-baik, yang buruk-buruk. Begitu tuh. Nah, tapi itu boleh jadi cara Allah meninggikan derajat orang itu, dikasih ujian dia istri, dikasih ujian dia anak, dikasih ujian dia bapak, dikasih ujian dia saudara seperti Nabi Yusuf. Bukankah Asia dapat surga penting karena ujian suami? Jadi dengan ujian begitu itu cara Allah itu. Kau dapat ibu anak yang mungkin perangainya Masya Allah, tapi ibu bersabar, itu cara Allah meninggikan surga ibu nanti. Ibu dapat suami yang mungkin ya bananda ya tak masuk akal, kadang keraju perangainya ibu loh. Gitu. Iyalah. Ada situ tuh Pak. Ibu menyerengi panjang Pak. Salah sewa panjang. Bagi belanja sengene. Sambal lama-lama harusnya minta. Itu. Kan tak masuk akal tuh Pak. Kalau banyak lagi belanja minta sambal lama tak apa loh. Kok seperti ngene ya, sambal lama-lama panjangnya minta. Di mana dapat piti itu? Ibu sabar salah dapat suami itu. Ya kan? Jadi ibu ngomel-ngomel, cara Tuhan mengangkat surga ibu tuh. Maka kadang ibu-ibu tuh Pak, kalau apa-apa yang itu, kalau sakit apa tuh mencelik-celik jauh sih ibu tuh. Apa yang sempil itu kalau sakit tuh Pak, tuh mencelik jauh ibu tuh. Alalun.
Nah, tak baik lah. Kalau istri Fir'aun tak begitu dia tu. Gitu. Ya karena kan gitu, kama tadi nutudan, itu adatnya begitu. Kalau kita berbuat baik ke orang, baik pula untuk kita tuh. In ahsantum li anfusikum. Saya banyak melihat ibu, suami yang benar-benar baik kepada istrinya, itu di hari dia sakit, memang istrinya total pula merawat dia. Tapi suami yang itu, yang seperti itu tuh, ya, seperti yang saya katakan itu, kalau sakit, itu istri tadi itu tidak peduli, Pak. Tidak. Cili-cili jauh saja. Nak kanyo paluk lah tu, nak kanyo tanyo lah tu. Ya tu. Tu makanya hati-hati Pak Jono rumah. Tu ketika sakit Pak balik pokok kau ikut dan nyo Pak. Elok lah. Memang betul lah. Kama tadi nutudan kan. Bagaimana kita berbuat. Orang berbuat pula begitu ke kita. Termasuk anak istri kita. Ibu kalau cok mendoakan orang gaib, nanti anak ibu mendoakan ibu. Tak perlu diminta. Itu hukum alam namanya tu. Maka Nabi sebut begitu. Kama tadi nutudan. Apa yang kau perbuat, orang memperbuat yang sama. Termasuk keluarga kita. Kalau kita dengan istri begitu kelakuannya, nanti pada waktunya ada masanya. Kita mengalami hal buruk dan istri kita pun, dia bisa jadi cuek dengan kita. Jadi kita menerima sendiri apa yang kita perbuat. Balik ke kita tuh. Itu makanya bapak di hari-hari tua kok memiliki kok. Jangan dengan ke ibu leh. Awak ada kalamu ada Pak. Kalau secara hukumnya Pak, ibu-ibu punya kemudian mati Pak. Apa ratu-ratu capek mati. Gini, mah yang dulu coba mana banyak kakek-kakek jadi nenek-nenek. Banyak nenek-nenek ibu. Nenek-nenek 85 masih hidup. Kakek-kakek 65, 70 tu cik-ciknya tu ibu. Karena kami mau matinya lebih capek. Habis itu apa sakit lebih dulu ikut rumah pada ibu. Ibu kok jarang sakitnya Pak. Preso lah kendak. Apa kok tu sebentar sakit. Apa cok nyereng-nyereng ya lah kayak. Sakit besok tu dah cari-cari jauh saya tu. Lalunya. Gitulah. Ada sangat kali Bu. Itulah dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.